Lagi-lagi, saya ingin menghormati semua teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers dari channel YouTube Bola Bung Binder, calon viewers, calon subscribers, dan juga semua yang sering memberikan komentar di kolom komentar dalam setiap video yang saya upload di channel ini. Luar biasa memang kalian memberikan komentar yang positif dan juga bijak, serta counter analisa yang berkualitas. Lagi-lagi, saya ingin mengucapkan selamat. Kalian semua adalah netizen atau warganet yang luar biasa. Dan di video saya yang pertama hari ini, saya ingin membahas tentang pertandingan antara Leicester City versus Manchester United. Seandainya Manchester United bisa kembali meraih kemenangan di game ini, berarti Manchester United akan memperpanjang tren kemenangan mereka, di mana mereka selalu meraih kemenangan di pertandingan tandang. Seandainya mereka bisa meraih kemenangan, maka ini akan menjadi kemenangan partai tandang yang ke-11 berturut-turut di English Premier League. Hampir saja MU meraih kemenangan. Tapi walaupun MU gagal meraih kemenangan, saya kira MU tetap layak menang. Dan juga teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pendukung dari Manchester United juga harus paham bahwa form MU di awal musim ini jauh lebih baik daripada form MU di awal musim lalu. Kita tahu menjelang Natal atau setelah Natal musim lalu, posisi MU di klasemen sementara berada di luar papan atas. Saya ingin membahas jalannya pertandingan ini lebih mendalam, lebih detail, dan juga memberikan sudut pandang saya tentang strategi dari kedua pelatih. Tentu mulainya dari line up. Dari Leicester memang mereka menurunkan pemain-pemain andalan mereka. Terutama nih yang perlu diwaspadai adalah Jamie Vardy. Ia adalah goal machine dari Leicester City. Tapi Jamie Vardy memerlukan umpan-umpan yang akurat, yang memungkinkan dirinya untuk melakukan shooting terutama dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Tidak banyak ia mendapatkan peluang atau kesempatan tersebut di game lawan Manchester United ini. Dari susunan pemain Leicester City yang memang saya melihat penampilan yang impresif adalah dari Ndidi dan juga Tielemans. Ini dua pemain yang berperan sebagai gelandang bertahan tapi memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus. Ya, umpannya juga lebih sering akurat. Di tengah tentu kita tahu adalah James Maddison yang diandalkan Leicester untuk merancang serangan. Kasper Schmeichel, he's one of the best goalkeeper saya kira di English Premier League. Anak dari legenda Manchester United yakni Peter Schmeichel. Ya, kita semua tahu itu. From Manchester United, ini lebih menarik lagi. Lindelof bermain sebagai bek kanan. Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw. Ya, ini dari 4 pemain yang di belakang ini terlihat. Ini 4 pemain yang memiliki karakter agresif. Jadi, Ole tidak memilih bahwa Lindelof berduet dengan Maguire di tengah sebagai center back, tapi ia memilih Eric Bailly. Karena Bailly diharapkan bisa melakukan intercept, tackling keras, dan yang penting adalah halauan. Karena postur tubuhnya kan tinggi. Walaupun secara permainan saya kira formasi 4-2-3-1 dari Ole ini bisa berubah menjadi 3-4-1-2. Karena terlihat bahwa Daniel James dan juga Luke Shaw bermain sedikit mendekati lini pertahanan dari MU. Anyway, Fred dan juga Scott McTominay ini adalah duet ideal sebagai gelandang bertahan. Bruno Fernandes, Rashford, Daniel James tadi saya katakan, dan Martial. Martial masih diberikan kesempatan bermain dari awal loh oleh Ole. Padahal kita tahu pemain ini tidak selalu bisa menampilkan permainan terbaiknya. Kadang ia bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, kadang juga ia bisa tampil out of form. Dari jalannya pertandingan, MU mencoba untuk mencetak gol lebih awal. Kita tahu bahwa Rashford mendapatkan peluang yang luar biasa untuk mencetak gol. Sayang ia tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut dengan heading. Biasanya itu adalah peluang yang memang ia perlukan untuk mencetak gol. Lagi-lagi Bruno Fernandes terlibat. Luke Shaw juga terlibat dalam proses membangun serangan. Fred juga ada di sana. Jadi saya kira bahwa dalam urusan membangun serangan, para pemain MU ini dari menit-menit awal sudah efektif. And then Vardy also got a chance, right? Saya kira umpannya itu diberikan oleh James Justin. Nah, sayang ia tidak bisa melakukan shot on target. MU memang tidak langsung mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan. Sulit jika mereka mencoba untuk tampil dominan di game ini. Karena pemain-pemain yang berada mulai dari tengah ke depan, ini adalah pemain-pemain yang akan jauh lebih efektif untuk lebih banyak memberikan passing dan bergerak. Itu yang mereka lakukan.
Dan sebetulnya Martial dan Rashford juga dengan mengandalkan skill individunya bisa menyulitkan para pemain Leicester. Cuma yang disayangkan ini kan Martial. Ya, kita lihat ketika ia sudah melakukan gerakan yang berbahaya, end passingnya tidak sempurna. Ketika ia mendapatkan bola, shootingnya lemah yang dengan mudah bisa ditangkap oleh Kasper Schmeichel. Tapi akhirnya sebuah gol dari MU yang melibatkan beberapa pemain. Martial terlibat secara tidak langsung. Kemudian James juga ke Bruno Fernandes. Inilah saya kira kecerdasan dari Bruno Fernandes. Ya, padahal itu kan bola di luar jangkauannya, tapi ia tetap berupaya untuk paling tidak ya menyentuh bola tersebut, dan betul sentuhannya itu membuat bola mengarah ke Rashford yang juga sudah mengantisipasi sentuhan dari Bruno tersebut. Dan sebetulnya sentuhan Bruno itu menarik keluar Fofana dan juga James Justin, saya kira ya, dua pemain tersebut, sehingga Rashford mendapatkan ruang terbuka dan ia bisa menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Yes, Leicester coba untuk menciptakan peluang. Teman-teman perhatikan, crossing dari para pemain Leicester, true pass dari para pemain Leicester itu masih bisa diblok, masih bisa diintercept, masih bisa dihalau oleh para pemain Manchester United di defense. Memang ada kesalahan yang dilakukan oleh De Gea, beruntung peluang yang dihasilkan oleh Leicester tidak dikonversikan atau tidak bisa mereka konversikan menjadi gol. Kalau enggak, nih kena lagi nih mental dari De Gea secara psikologis. Aneh juga nih dia membuat kesalahan. Sepertinya ia sulit untuk memberikan umpan kembali ya. Tampaknya ia coba memberikan umpan tersebut ke Maguire. Dan sayang juga tuh Bruno kehilangan bola, yang saya kira itu diblok oleh Ndidi, dan Maddison mendapatkan bola tersebut, memberikan umpan yang bagus ke Barnes. Disinilah saya kira kesulitan bagi para pemain MU ketika ada pemain dari tim lawan ya mencoba untuk melakukan pergerakan mendekati kotak penalti. Tampak para pemain MU juga mengawasi gerakan para pemain Leicester yang lain, dan ternyata Barnes memilih untuk shooting, good shot, dan memang tidak ada peluang atau harapan tentu bagi De Gea untuk melakukan save. MU terus-menerus menyerang dan terlihat kan MU menciptakan banyak peluang. Ada half chance, ada juga full chance, ada juga peluang emas. Karena secara penyerangan MU ini efektif, tapi ada persoalan dari cara bertahan MU dari posisi Daniel James. Beberapa kali ia tidak bisa mengatasi pergerakan Barnes, ia tidak bisa mengatasi pergerakan Castagne. Satu lagi masalah adalah di Martial. Ia sepertinya tidak bisa melakukan interchange passing antara ke Rashford atau juga ke Bruno Fernandes. Maka itu beberapa kali Fred yang harus maju ke depan. Dan itu yang saya kira mulai diantisipasi oleh Ole Gunnar Solskjaer. Sehingga ia melakukan pergantian pemain dengan memainkan Paul Pogba dan juga akhirnya kemudian menunggu hingga menit ke-75 ia memainkan Edinson Cavani. Apa yang Pogba berikan? Pogba berikan ketenangan. Ia beberapa kali bisa keluar dari tekanan para pemain Leicester, ia beberapa kali dilanggar oleh para pemain Leicester dan kontrol bolanya bagus di game ini. Visinya juga bagus, beberapa kali ia melepaskan umpan yang akurat. Ya, ia juga melakukan foul, tapi memang foul yang diperlukan. Bruno Fernandes juga saya kira bermain agresif di game ini. Akhirnya yang ditunggu nih, ya kan, Bailly memberikan umpan ke Cavani yang turun sedikit, dan Cavani memberikan true pass kepada Bruno. Ini pengertiannya antara Bruno dan Cavani ini bagus banget nih. Karena pada saat Cavani turun, Bruno mencoba untuk melakukan pergerakan mendekati kotak penalti pertahanan Leicester. Good goal by Bruno. Lagi-lagi Bruno begitu terlibat ya dalam permainan MU dari segi penyerangan MU. Ia memberikan 1 assist, sebelumnya juga memberikan key pass kepada Rashford yang ia gagal konversikan menjadi peluang, dan kali ini ia bisa mencetak gol. Tapi setelah itu kan kita tahu Leicester tetap mencoba untuk menyamakan kedudukan, dan di sini saya lihat bahwa Brendan Rodgers juga melihat bahwa peran dari Albrighton yang diharapkan juga bisa menekan Scott McTominay atau juga Fred tidak berkembang. Justru yang lebih banyak melakukan pergerakan ini Barnes ataupun Maddison, sehingga Albrighton diganti oleh Perez. Nah, Perez ini kan kita tahu adalah pemain yang lebih direct, mantan pemain Newcastle nih jika saya tidak salah. Dan Perez ketika masuk beberapa kali melakukan pergerakan yang berbahaya ke lini pertahanan dari Manchester United, dan betul juga kan akhirnya kita lihat bagaimana Perez yang mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti MU yang akhirnya di-shooting oleh Vardy, terkena Axel Tuanzebe, dan ternyata gol ini diberikan kepada Axel Tuanzebe ya, dianggap sebagai gol bunuh diri karena memang terkena Axel, kemudian bola mengarah masuk ke gawang dari De Gea. Dan saya kira MU seharusnya bisa menang di game ini. Rashford juga ada peluang kan yang diberikan true pass oleh Fred. Nah, ini peran Fred luar biasa di game ini.
Jadi Fred dan McTominay ini saling melengkapi. Saat McTominay juga maju kan, coba untuk merebut bola, Fred berada sedikit di belakang. Saat Fred maju, McTominay berada sedikit di belakang. Jadi tactically, saya kira Ole unggul dari Brendan Rodgers. Brendan Rodgers mencoba untuk menguasai bola lebih lama dengan taktik ball possession-nya dan mencoba untuk mempersulit MU dengan menginstruksikan para pemainnya memberikan tekanan dari kedua sektor flank. Dan kemudian setelah memberikan tekanan, memberikan crossing, tapi crossing mereka tidak akurat. Ya, para pemain Manchester United di defense bermain disiplin, bermain efektif. Ketika menyerang juga mereka efektif. Kreasi serangan yang mereka lakukan tidak perlu melibatkan banyak pemain, tidak perlu juga banyak passing. Tapi terlihat lebih smooth, ya, bagus banget ini. Saya terhibur banget melihat cara Manchester United menyerang, cara menyerang ya. Saya fokus ke cara menyerang Manchester United. 1-2 passing, 1-2 sentuhan, tiba-tiba mereka sudah bisa mendekati kotak penalti pertahanan dari Leicester City. Sayang MU tidak bisa meraih kemenangan, maka itu saya kira MU layak sebetulnya meraih kemenangan di game ini. Tapi hasil seri juga saya kira tidak mempersulit posisi mereka di klasemen sementara, ya paling tidak kan mereka masih berada di papan atas. Next game against Wolves, tentu yang saya harapkan lagi-lagi oleh menurunkan starter-starter yang memang akan membuat MU tancap gas dari menit-menit awal. Ya, tentu keputusan itu ke Ole, tapi saya kira bisa saja lawan Wolves nanti Cavani yang akan menjadi starter. So, kita lihat bagaimana nanti persaingan di papan atas English Premier League mulai lebih seru lagi karena Leicester juga saya kira tim yang bagus. Sayang, secara penyerangan mereka tidak efektif. Mereka mencoba berupaya untuk memberikan crossing-crossing yang tidak bisa mereka berikan akurat kepada Vardy. Itu yang Vardy butuhkan, tapi Vardy tidak selalu dapatkan itu di game ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan counter analisa. No hate, only football. Salam sepak bola.